Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berasal dari salah satu keluarga di Arab Saudi yang tinggal di pinggiran kota Riyadh. Karena sang istri menderita kanker darah stadium 4, maka untuk merawat dirinya dan memenuhi semua keperluannya, dia mendatangkan pembantu dari Indonesia. Pembantu ini adalah seorang wanita yang taat beragama. 1 minggu setelah bekerja, majikannya merasa pekerjaannya dianggap bagus. Majikan wanita selalu memperhatikan apa yang dia kerjakan. Suatu waktu, si majikan memperhatikan kelakuan aneh si pembantu. Pembantunya ini sering sekali ke kamar mandi dan berdiam cukup lama. Dengan tutur kata yang lemah lembut, si majikan bertanya, "Apa yang sebenarnya engkau lakukan di kamar mandi?" Pembantu itu tidak menjawab, tetapi justru menangis terseduh-seduh. Si majikan menjadi iba dan kemudian menghiburnya sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, pembantu itu pun bercerita bahwa dirinya baru 20 hari melahirkan anaknya. Karena desakan ekonomi, dia terpaksa berangkat bekerja menjadi seorang TKW di Arab Saudi. "Saya harus membuang air susu saya, Bu. Kalau tidak dibuang, dada saya terasa sakit dan penuh karena tidak disusui oleh anak saya. Air susu yang menumpuk dan tidak tersalurkan itulah yang membuat sakit, sehingga harus diperas dan dibuang di kamar mandi." "Subhanallah, Anda berjuang untuk anak dan keluarga Anda," kata majikan. Ternyata majikannya tidak seperti yang ia ceritakan di koran-koran atau di televisi. Seketika itu juga majikan memberikan gajinya secara penuh selama 2 tahun sesuai dengan akad kontraknya dan memberikannya tiket pulang. "Kamu pulanglah dulu. Uang sudah saya berikan untuk 2 tahun kontrakmu. Kamu susui anakmu secara penuh selama 2 tahun dan jika kamu ingin kembali bekerja, kamu menghubungi nomor telepon ini. Sekaligus saya akan mengirim tiket untuk keberangkatanmu kembali ke sini." "Subhanallah, apa ibu tidak apa-apa saya tinggal?" Si majikan waktu itu hanya menggelengkan kepala bahwa apa yang kamu tinggalkan lebih berharga daripada mengurus saya. Setelah pembantu itu pulang, majikan mengalami perubahan yang luar biasa. Pikirannya menjadi terfokus pada kesembuhan dan hatinya menjadi sangat senang karena dapat membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Hari-harinya tidak lagi memikirkan sakitnya lagi. Yang ada hanyalah rasa bahagia. Sebulan kemudian, dia baru kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Dokter yang menanganinya segera melakukan pemeriksaan mendetail. Tapi apa yang terjadi? Dokter kaget, seolah tidak percaya. Untuk meyakinkan, dokter mengulangi beberapa kali CT scan, endoskopi, periksa darah yang berulang-ulang. Hasilnya tetap menunjukkan 100% sembuh total. Ia bersih dari kanker yang ia derita. Dokter yang menangani awal tidak melihat ada penyakit seperti diagnosa sebelumnya. Dia tidak melihat ada penyakit kanker darah yang diderita pasiennya. Dokter itu terkagum-kagum, bagaimana mungkin bisa sedahsyat dan secepat itu penyakitnya bisa sembuh. Apalagi kanker darah, apa telah terjadi setelah diagnosa? Akhirnya dokter itu pun bertanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh pasien? Wanita itu menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa dengan sakit saya. Mungkin sedekah yang telah saya lakukan ke pembantu saya telah membantuku untuk sembuh. Nyatanya setelah saya menolong, hati saya menjadi lebih bergairah untuk sembuh dan hidup. Saya mempunyai pembantu yang sedang menyusui anaknya,
tetapi air susu itu tidak tersalurkan dan harus dibuangnya di kamar mandi. Saya menangis apabila mengingat akan keadaannya. Akhirnya, pembantu itu saya suruh pulang agar bisa menyalurkan air susunya dan dia sehat dan anaknya pun juga sehat. Mungkin mungkin itu akhirnya yang membuat saya sembuh, Dok. Penjelasan perempuan tersebut membuat sang dokter tersadar bahwa diagnosa dan apapun sakit bisa sembuh jika Allah Ta'ala memang menghendaki.